adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Angel, Kak Lita, dan Kak Ivon di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita punya yel-yel yang baru adik-adik. Kak Lita tahu? Tahu ya? Kak Ivon tahu? Tidak tahu? Waduh, Kak Ivon belum tahu adik-adik. Oke adik-adik, Kak Angel, Kak Lita, dan Kak Ivon akan memperagakan yel-yel kita. Dan adik-adik nanti di rumah dapat mengikutinya ya. Oke adik-adik, silahkan bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. Semua sudah siap? Oke. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Sekali lagi. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Nah adik-adik, seperti itu yel-yelnya. Adik-adik sudah siap? Semua sudah bisa? Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo semua bangkit berdiri. Ya, oke, mari kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo Kak Lita, ayo Kak Ivon. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, sekali lagi. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, 3G Kids grow, glow and go. Ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Yeay, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, dari yel-yel kita ada artinya loh. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Lita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah 3G Kids kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Ayo adik-adik, kita lambaikan tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
Kita masih terus memuji Tuhan sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita adik-adik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan Kak Junior akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Mari adik-adik, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita katakan, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban
Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dengan sungguh kita katakan, Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Pujian Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, adik-adik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kita, yang selalu melindungi kita. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Dia Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari adik-adik kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari dengan sungguh kita katakan, Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak, halo semuanya, apa kabar? Wah, Ibu Gembala senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak pada hari ini. Sudah lama ya Ibu Gembala tidak bercerita kepada anak-anak. Pasti anak-anak rindu, Ibu Gembala juga rindu sama anak-anak. Karena kita sudah lama ya tidak bertemu di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah anak-anak sekalian, Ibu Gembala ingin melakukan satu hal pada hari ini. Karena kita sudah lama tidak bertemu, Ibu Gembala sangat rindu kepada anak-anak. Ibu Gembala ingin sekali memeluk anak-anak. Tapi kita kan berjauhan. Gimana ya kita bisa saling memeluk? Kalau begitu kita kirimkan saja pelukan dari jauh. Mau tahu caranya? Begini caranya, semua bangkit berdiri dulu. Kita akan saling berpelukan tetapi dari jauh saja ya. Coba rentangkan tangannya seperti ini. Oke, semua sudah rentangkan tangan. Kemudian peluk dirinya masing-masing dan berpikir bahwa kita sedang saling memeluk. Coba digoyang-goyang dulu badannya. Luar biasa. Ibu Gembala kirimkan pelukan yang hangat untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Yeay. Nah, hari ini Ibu Gembala mau bercerita. Tetapi sebelum Ibu Gembala bercerita, mari kita berdoa dulu yuk.
Ya, semua tutup matanya, masih sambil berdiri, kita tutup matanya sama-sama ya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online 3G Kids dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih memelihara kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Sekarang anak-anak, Ibu Gembala persilakan kita semua duduk yang manis, yang rapi, dan kita akan mendengar tentang firman Tuhan hari ini. Kalau adik-adik mengingat cerita firman Tuhan dari yang minggu sebelumnya, kita sedang membahas tentang janji-janji Tuhan. Sekali lagi semua bilang, janji-janji Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, ada yang masih ingat, ada yang sudah tidak ingat lagi. Nah, Ibu Gembala ingatkan bahwa cerita sebelumnya adalah menceritakan tentang Abraham menerima janji dari siapa? Dari Tuhan. Nah, cerita hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Nah, di pasal yang ke-15 itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham seperti ini, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar. Coba semua di rumah bilang, sangat besar. Ibu Gembala mau dengar? Sangat besar. Ya, Tuhan bicara kepada Abraham bahwa aku akan menjadikan keturunanmu menjadi bangsa yang sangat besar. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit, tidak terhitung banyaknya. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham. Namun adik-adik tahu bahwa ketika Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham, Abraham berumur 75 tahun. Berapa? 75 tahun. Waktu Abraham menerima janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang sangat besar, mempunyai anak-anak dan cucu-cucu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Namun pada saat Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, Abraham tidak punya anak dan Abraham berumur 75 tahun. Lalu Abraham berpikir, benar janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan aku keturunan yang banyak, tetapi aku tidak punya anak sekarang dan aku sudah tua. Benar tidak ya janji Tuhan? Tetapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan yang berjanji dia akan menepati. Nah, Abraham menunggu dan menunggu dan menunggu dalam waktu yang sangat lama. Abraham dan Sarah istrinya, mereka menunggu akan janji Tuhan ini dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Abraham bertemu dengan 3 orang utusan Tuhan. Nah, pada saat Abraham bertemu dengan 3 orang utusan Tuhan ini, Abraham berumur 99 tahun. Dan ketiga orang utusan Tuhan ini mempunyai misi tertentu untuk bertemu dengan Abraham, hanya untuk memberitahukan kepada Abraham bahwa janji Tuhan tetap akan Tuhan genapi dalam hidup Abraham.
Ketika Abraham duduk bersama mereka, mereka makan bersama, mereka bersukacita bersama. Lalu utusan Tuhan ini berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan di waktu yang sama engkau akan menggendong seorang anak laki-laki, seorang bayi. Lalu Abraham ini dia tetap mempercayai janji Tuhan. Tetapi Sarah istri Abraham yang waktu itu dia sedang berada di sebelah tenda. Dia mendengar tentang utusan Allah ini berkata bahwa Abraham, tahun depan engkau akan menggendong bayi. Sarah mendengar itu dan Sarah mulai tertawa. Sebab Sarah berpikir, kami sudah tua. Abraham sudah berumur berapa? 99 tahun. Sarah juga sudah tua. Mana mungkin terjadi orang-orang yang sudah tua, sudah kakek nenek bisa memiliki anak. Waktu Sarah tertawa, lalu utusan Tuhan berkata, "Mengapa engkau tertawa?" Sarah pura-puranya tidak mau mengaku kalau dia tertawa. Sarah bilang, "Aku tidak tertawa." Tetapi utusan Tuhan itu bilang kepada Sarah, "Tidak, kamu benar tertawa." Karena Sarah ini hampir tidak mempercayai apa yang dia dengar. Kemudian apa yang terjadi di tahun yang depan, ternyata Sarah benar-benar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah, yaitu memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah ketika mereka sudah tua. Waktu anak ini lahir, mereka menamakan anak ini Ishak. Siapa nama anak ini? Ishak, yang artinya tertawa. Ya, karena adik-adik ingat waktu utusan Tuhan datang kepada Sarah, Sarah tertawa. Makanya dia menamakan Ishak, Tuhan telah membuat aku tertawa karena Ishak lahir di hari tua mereka. Ya, janji Tuhan benar-benar tergenapi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Sekalipun Abraham dan Sarah ini menunggu janji Tuhan dalam waktu yang sangat lama. 25 tahun mereka menunggu janji Tuhan. Dalam waktu yang sangat lama ini, Abraham tetap mempercayai Tuhan, sedangkan Sarah sudah hampir putus asa. Namun janji Tuhan tidak akan batal oleh apapun itu. Ya, anak-anak sekalian, kita harus ingat, pelajaran yang pertama adalah bahwa Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menepati janjinya. Hal pertama yang kita belajar hari ini, kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menepati janjinya. Seperti Abraham dan Sarah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan mereka anak. Sekalipun mereka harus menunggu begitu lama, tetapi Tuhan menggenapi janjinya dan memberikan mereka seorang anak. Dan poin yang kedua adalah, walaupun janji Tuhan itu kelihatan tidak mungkin digenapi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun ya adik-adik, menurut kita manusia, wah tidak mungkin Bapak Abraham dan Sarah memiliki anak di hari tua. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga yang akan menepatinya. Sekalipun secara manusia kita menganggap bahwa itu adalah hal yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Amin anak-anak. Jadi Ibu Gembala menasehati kepada anak-anak, kalau hari ini anak-anak sedang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan,
Tuhan berjanji akan memberikannya kepada anak-anak. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Tetap meminta sesuatu kepada Tuhan, sebab janji Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan hati adik-adik. Itu adalah janji Tuhan. Walaupun mungkin nanti adik-adik menunggu dengan waktu yang sangat lama, tetapi Tuhan selalu menepati janjinya untuk kita semua, ya. Jadi hari ini adik-adik belajar bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun kita sebagai manusia menunggunya sangat lama, tetapi Tuhan akan selalu memberikan apa yang dirindukan hati kita semua. Ya adik-adik, Ibu Gembala ingatkan untuk ayat hafalan kita pada hari ini adalah terambil di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7a dan 8a. Kita baca sama-sama. Coba mari kita bangkit berdiri dulu. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Ya adik-adik, kita semua harus percaya bahwa kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan akan menepatinya. Janji Tuhan selalu ada dalam firman Tuhan. Adik-adik harus selalu membaca firman Tuhan. Anak-anak harus selalu membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu banyak sekali janji-janji Tuhan di dalamnya. Amin, anak-anak sekalian. Siapa yang mau berjanji untuk membaca firman Tuhan setiap hari, angkat tangan. Wah, semua ya. Ingat ya, janji harus selalu ditepati, tidak boleh diingkari ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita sudah selesai hari ini ya. Jadi anak-anak sekalian, Ibu Gembala ingatkan sekali lagi, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari hari ini harus kita simpan baik-baik di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya untuk kita. Amin. Baik, mari semua kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa meminta Tuhan supaya firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kita dan berbuah di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang memberikan janji-janji yang manis kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak hanya memberikan janji-janji-Mu yang manis Tuhan, tetapi Engkau Allah yang menepati setiap janji-janji yang Engkau ucapkan. Kami mendengar cerita hari ini Tuhan, bahwa Engkau berjanji kepada Abraham, sekalipun Abraham harus menunggu dalam waktu yang lama, tetapi Engkau Allah yang menepati janji-Mu kepada Abraham Tuhan Yesus. Kami mau hari ini Tuhan Yesus, hidup di dalam janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Hidup mentaati Engkau, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan Yesus. Engkau menolong setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani mereka, Engkau menolong mereka, mereka lebih cinta Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi corona ini Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika anak-anak tidak bisa ke gereja untuk bersekolah minggu Tuhan Yesus, namun Allah ada di rumah semua anak-anak Tuhan. Engkau menjamah dan melawat hati setiap anak-anak Tuhan Yesus. Setiap firman yang telah ditaburi Tuhan Yesus, biar firman itu tinggal di dalam hati anak-anak dan berbuah banyak Tuhan Yesus. Biar iman dan percaya setiap anak-anak ditumbuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati studi anak-anak Tuhan, berkati sekolah anak-anak Tuhan. Jagai dan lindungi setiap anak-anak Tuhan. Jauhkan dari semua wabah penyakit Tuhan Yesus. Masa depan anak-anak ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap anak yang ada di rumah Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah yang melimpah ada di dalam hati kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kasih Kristus yang abadi tinggal menyertai kami. Pengajaran dan pengurapan dari Roh Kudus ada di atas kepala kami Tuhan, menjaga setiap langkah kaki kami Tuhan Yesus.
Dan biarlah semua berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik, jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Dan yang kedua, walaupun janji Tuhan itu kelihatan tidak mungkin digenapi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-12, ayat yang ke-7a dan 8a yang berbunyi, janji Tuhan adalah janji yang murni, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. God bless you and we love you.